Roja TV dan Radio Roja. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada setitik debu kesombongan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, a'azzanillah wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para pemerhati Roja, sahabat Roja semuanya, di kesempatan pagi hari ini, di hari Selasa ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ketaatan kepadanya dan mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya di dunia ini untuk bekal kelak nanti. Dari Ikhwan Islam azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan pagi hari ini tentunya kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk menyimak kembali, mendengarkan satu kajian ilmiah yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan dalam pembahasan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Mu'alim LC MAhi Hafizahullahu Ta'ala, insyaallah beliau akan kembali membahas dan melanjutkan sebuah pembahasan dengan judul larangan-larangan dalam Islam. Tentunya sebelum kita simak kajian yang penuh dengan faedah ini, kami informasikan kembali kepada Anda semuanya, ikhwatal Islam, a'azanillahu wa iyyakum. Insyaallah setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin memperdalam materi yang telah beliau sampaikan ataupun Anda ingin bertanya tentang sesuatu hal, Anda bisa ajukan baik secara langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau dan tentunya kita akan simak selanjutnya kajian ini, dan kepada beliau kami persilakan falyatafadhal maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan
hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan insyaallah kita masih membahas hal-hal yang berkaitan dengan larangan-larangan di dalam Islam. Baik larangan itu bersifat haram ataupun larangan tersebut bersifat makruh. Dan ini sudah kita jelaskan kepada kaum muslimin, kepada para pemirsa. Maka semoga ya apa yang telah dijelaskan dari dua macam larangan bisa dipahami dengan baik. Jadi ada larangan yang bersifat haram hukumnya. Dan ada larangan yang bersifat makruh. Nah, sesuatu yang makruh itu bukan untuk dikerjakan. Artinya kita berupaya untuk meninggalkannya. Walaupun hukumnya adalah makruh. Dan insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas ya bab yang berikutnya dari bab-bab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yaitu bab At-Taghlidh fi Tahrim Sihir. Bab tentang larangan yang sangat keras yang menunjukkan haramnya perbuatan sihir. Jadi perbuatan sihir ini adalah perbuatan dosa besar, ya. Dan pernah kita bahas dan insya Allah akan kita sebutkan lagi hadisnya tentang larangan, yaitu belajar ilmu sihir, apalagi mengamalkan ilmu sihir itu dengan menyihir orang lain. Karena ini termasuk perbuatan menzalimi hamba Allah. Dan ilmu sihir itu sumbernya adalah dari syaitan. Yang mereka yang mengajarkan kepada manusia. Kemudian mereka menisbahkan itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Padahal beliau tidak pernah mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Ya, namun para syaitan itu mereka yang menulis ya tentang sihir itu, ya pedukunan, ya kemudian berkaitan dengan sihir, lalu mereka menanam ya apa yang mereka tulis itu, ini para syaitan itu mereka menanamnya di bawah kursi Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia seorang raja yang terkenal, ya. Nah, karena Nabi Sulaiman alaihissalam orang yang tidak mengetahui yang gaib, maka beliau pun tidak tahu bahwa di bawah kursinya itu ada tulisan-tulisan syaitan ya berkaitan dengan mengajarkan pada manusia sihir dan pedukunan. Nah, setelah Sulaiman meninggal alaihissalam, setelah beliau wafat, lalu kemudian para syaitan itu membongkar, ya, menggali di bawah kursi tempat duduknya Nabi Sulaiman. Ya, lalu mereka menggali, membuka, kemudian mereka seakan-akan mereka menemukan bahwa tulisan ini adalah Sulaiman yang menulis. Padahal mereka yang berdusta, mereka yang menulis, ya. Sehingga kemudian mereka membuat ucapan dengan mengatakan bahwa ilmu inilah ya adalah ilmu yang dimiliki oleh Sulaiman. Ya, dan dia menyembunyikan ilmu ini karena dia khawatir nanti manusia hasad, dengki kepadanya. Ya, ini perbuatan syaitan. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, membersihkan Nabi Sulaiman dari apa yang dituduhkan atau yang dinisbahkan oleh para syaitan kepada diri Sulaiman alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wat taslim. Nah, kemudian para syaitan itu mengajarkan ilmu sihir tersebut kepada orang manusia, ya. Mereka mengajarkan kepada manusia dan mereka mengatakan bahwa itu adalah ilmu dari Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman alaihissalam berlepas diri dari apa yang mereka tuduhkan, dari apa yang mereka nisbahkan kepada beliau. Nah, orang-orang Yahudi yang ketika itu berada di kota Madinah,
Mereka adalah orang-orang yang paling banyak belajar ilmu sihir dan mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya, yaitu yang membersihkan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dari apa yang mereka tuduhkan. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, kita lihat, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102, ya, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh para syaitan, ya, yang mereka letakkan di atas, ya, kerajaan Sulaiman. Jadi mereka letakkan ilmu sihir yang mereka catat itu di bawah kursi kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu. Kemudian Allah menyebutkan bahwa Sulaiman tidak kufur. Dia tidak pernah belajar ilmu sihir dan mengajarkan ilmu sihir. Walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi para syaitanlah yang kufur. Yu'allimuna an-nasa sihra. Ya. Mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Jadi Allah dengan jelas membantah, ya, apa yang dinisbahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam tentang ilmu sihir. Ya. Dinisbahkan bahwa dia yang mengajarkan, dia yang memakai ilmu sihir itu, padahal syaitan yang mencatatnya, yang menggunakannya, yang mengajarkan pada manusia. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-102. Baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang dibawakan, ya, oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang larangan dari belajar ilmu sihir dan mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Contohnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, qal ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah kalian, hindarilah kalian dari 7 perkara yang membinasakan kalian. Ya, 7 hal ini apabila kalian kerjakan, walaupun salah satu dari 7 hal ini, itu akan membinasakan kalian. Ya, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah, ya, hindarilah dari 7 perkara ini yang dia merupakan pembinasa, yang akan membinasakan pelakunya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mahunna? Wahai Rasulullah, apa saja 7 hal tersebut? Ya. Qal, lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, 7 hal tersebut yang pertama adalah asyirku billah. Ya. Menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, memohon kepada orang-orang yang telah mati, ya, atau menyembah mereka, atau menyembah berhala dan berbagai macam kesyirikan. Ya. Ini adalah yang membinasakan seseorang. Ya, maka perbuatan syirik ini adalah perbuatan dosa terbesar, yang mana Allah tidak mengampuni seorang yang melakukan kesyirikan jika dia mati dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikannya. Ya, Allah tidak akan mengampuninya. Ya, tetapi Allah mengampuni selain dosa syirik. Ya, bagi orang yang terjerumus dalam perbuatan dosa. Adapun dosa syirik, jika seorang tidak bertobat pada Allah Ta'ala dari kesyirikan itu, maka dia mati dalam kesyirikan, ya, lalu dia mati dalam kesyirikan, maka Allah tidak akan mengampuni orang tersebut. Dan dia kekal di dalam api neraka. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini adalah perbuatan syirik. Apa sih syirik itu? Nah, para ulama menyebutkan tentang kesyirikan ini, bahwa syirik itu adalah, ya, ini yang dimaksud dengan syirik sini, syirik besar.
Karena kesyirikan ada dua macam, ada syirik besar, ada syirik yang kecil. Contoh definisi syirik besar adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah. Ya. Jadi orang yang berbuat syirik itu dia menyamakan sesuatu selain Allah disamakan dengan Allah Ta'ala. Yang mana sesuatu ini merupakan kekhususan bagi Allah. Tidak boleh dinisbahkan kepada yang lainnya. Ya, contoh doa. Berdoa itu harus hanya kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Nah, kalau ada orang yang menyamakan Allah dengan sesuatu, lalu dia berdoa kepada sesuatu ini, sebagaimana dia berdoa pada Allah Ta'ala, maka ini dia telah berbuat syirik yang besar. Ya, dia telah berbuat syirik yang besar. Ya, maka dari itu pada kaum muslimin kita harus berhati-hati yang sampai terjerumus dalam syirik yang akan mengeluarkan kita dari Islam, yang menjadikan seorang kekal di dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni kalau dia disekutukan dengan sesuatu. Ya. Dan dia mengampuni selain dosa syirik. Ya. Nah, ini yang patut kita jaga. Adapun syirik yang kecil, itu adalah perbuatan-perbuatan yang bercampur dengan kesyirikan, namun tidak menjadikan orang ini keluar dari Islam. Seperti seorang bersumpah dengan selain Allah. Ini syirik artinya, tapi syirik kecil. Ya, demi ayahku, ya, demi langit dan bumi, demi Nabi SAW, nah, ini tidak dibolehkan. Ini termasuk syirik yang kecil, tapi itu juga berbahaya. Dia bisa berubah menjadi besar, tergantung dari orang yang mengucapkannya. Ya, dari keyakinan orang yang mengucapkan sumpah tersebut. Ya, kita hanya bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah. Adapun bersumpah dengan manusia atau yang lainnya itu tidak dibenarkan. Ya. Jadi tentang dosa atau syirik kecil. Asyirku billah. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, sihru. Yang kedua adalah tentang sihir. Sihir ini termasuk yang membinasakan seseorang. Ya, akan menghancurkan kehidupan seseorang, merugikannya dunia dan akhirat dengan dia belajar ilmu sihir dan dia mengajarkan kepada manusia tentang sihir itu. Atau dia menyihir manusia. Ya. Makanya tidak boleh seorang, ya, dia mengatakan, aku ingin belajar ilmu sihir. Tapi insya Allah aku tidak akan melakukan sihir. Ya. Karena apa? Syaitan itu akan berupaya. Ketika seorang memiliki ilmu sihir, dia belajar ilmu sihir, ya, syaitan akan datang padanya. Coba kamu coba ilmumu. Ya, handal atau tidak. Ya, sekali saja. Ya. Nanti tergoda orang itu. Iya ya, aku ingin uji coba. Benar enggak? Ilmu sihir yang aku belajar ini bisa mengenai seseorang atau tidak. Maka dia akan mencoba. Dan seterusnya. Syaitan berupaya untuk menjerumuskan manusia kepada kesyirikan, kepada kekufuran. Dan oleh karena itu para ulama melarang, mengharamkan belajar ilmu sihir. Walaupun seorang mengatakan dia tidak akan melakukan sihir itu. Tapi syaitan akan datang kepadanya. Ya, dan akan membisikinya untuk dia mencoba ilmu sihirnya. Ya. Nah ini. Jadi haram mempelajari ilmu sihir walaupun seorang tidak mengerjakan sihir itu. Apalagi orang yang mengerjakan sihir tersebut dengan menyihir seseorang di antara hamba-hamba Allah. Meskipun sihir itu tidak akan terjadi kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang membinasakan seorang adalah qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali pembunuhan dengan sebenarnya. Ya. Jadi membunuh jiwa ini hukumnya adalah haram. Termasuk aborsi hukumnya adalah haram. Apalagi seorang yang diaborsi menggugurkan kandungan, ya,
dengan alasan ekonomi, dan alasan kita ini nanti tidak bisa mendidik anak-anak kita. Bagaimana kita mencari nafkah untuk mereka? Subhanallah. Ya. Ini adalah satu perbuatan yang amat besar dosanya. Ya. Dia membunuh anaknya. Ya. Hanya karena takut kalau masa depannya suram. Seakan-akan dia yang menentukan masa depan seorang hamba. Padahal Allah Ta'ala sudah mencatat ajal seseorang, rezeki seseorang, umur seseorang. Itu sudah dicatat oleh Allah Ta'ala. Dan perintah Allah pada para malaikat. Ketika bayi berusia 4 bulan di dalam perut ibunya. Allah sudah mencatat rezekinya. Maka kita tidak usah khawatir. Yang terpenting bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Mereka bertauhid pada Allah Ta'ala. Mereka beriman kepada Allah. Mereka beriman pada Rasulnya. Mereka berakidah yang benar. Beribadah yang benar. Berakhlak yang mulia. Setelah itu serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan mengurusi hamba-hambanya. Allah yang mengurusi hamba-hambanya. Dia memberikan rezeki pada mereka. Yang mengatur alam semesta ini. Maka dari itu, tidak boleh seorang aborsi hanya karena takut rezeki atau masa depan anaknya. Adapun ketika ada suatu hal yang lain, penyebab yang lain, itu ada khilaf di antara ulama. Misalnya seorang ibu, kalau dia hamil, ini akan memberatkan dia dan berbahaya bagi jiwa ibunya. Maka di situ ada ikhtilaf di antara ulama, apakah boleh digugurkan atau tidak. Kalaupun ulama yang mengatakan boleh menggugurkan, itu tidak boleh menggugurkan setelah anak bayi itu berusia 4 bulan, setelah ditiupkan ruh. Ini masalah khilaf di antara ulama. Tapi terkadang memang manusia didatangi oleh syaitan, membisiki seorang ibu, kamu hamil keberatan, dan seterusnya. Sehingga kemudian mulai terlintas pada ibunya atau ayahnya agar menggugurkan anak ini. Dengan alasan-alasan yang terkadang dibuat-buat. Maka dari itu, kita ini harus betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada seorang, kadang-kadang kita mendapatkan pertanyaan, seorang istri tidak digubris, didiamkan oleh suaminya, karena istrinya hamil. Dan dia tidak ridho dengan kehamilan istrinya. Dia tidak inginkan kehamilan itu. Subhanallah. Kok ada manusia seperti ini? Kok ada laki-laki seperti ini? Padahal laki-laki diberikan tanggung jawab dalam dirinya. Sebagai seorang laki-laki memimpin dalam rumah tangganya, mencari rezeki, mencari nafkah. Nah ini kejadian, ini fakta dan nyata. Seorang suami mendiamkan istrinya gara-gara istrinya hamil. Dan dia tidak menginginkan kehamilan itu. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada manusia seperti ini, kita berlepas diri dari orang seperti ini. Jadi di antara contoh pembunuhan yang tanpa hak adalah yaitu menggugurkan kandungan. Apalagi di saat kandungan itu sudah ditiupkan ruh. Setelah 4 bulan, 120 hari. Ditiupkan ruh oleh malaikat yang mewakili untuk meniupkan ruh kepada cabang bayi tersebut. Sedangkan pembunuhan yang lainnya, yang tanpa hak adalah membunuh. Apalagi membunuh seorang muslim. Tanpa hak, hanya karena berselisih, hanya karena ucapan yang mungkin menyakitkan orang yang diucapkan kalimat itu, lalu dia membunuh saudaranya. Ini termasuk pembunuhan tanpa hak. Dan ini berat dan besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pembunuhan yang hak, contohnya adalah kisos. Ketika di sebuah kekuasaan pemerintah Islam, misalnya yang menjalankan hukum Islam, ada orang membunuh,
Maka kemudian setelah diselidiki, diperkarakan, ya, ternyata dia membunuh saudaranya tanpa hak, maka hakim memutuskan dia harus dibunuh. Ya. Dibunuh dengan cara yang diajarkan oleh Islam, yaitu dengan memancung lehernya, bukan dengan menembak, tapi dengan memancung leher orang yang membunuh itu. Itu semua setelah diteliti oleh mahkamah, ya, negeri Islam itu, ya, yang menjalankan hukum Islam. Kalau betul-betul telah diselidiki dan memang ternyata pembunuh ini dengan sengaja membunuh saudaranya, baru kemudian dilaksanakan hukum, yaitu membunuh si pembunuh. Ya. Itu contoh pembunuhan yang hak. Atau misalnya seorang yang sudah menikah, dia berzina, ya, dan telah terbukti perzinaannya itu oleh 4 orang saksi misalnya. Atau dia sendiri yang datang kepada hakim mengaku bahwa dia telah berzina. Ini pun dihukum mati dan dihukum rajam. Dilempari batu sampai mati. Ini termasuk pembunuhan secara hak. Pembunuhan secara hak. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, wa aklu ar-riba, dan makan riba. Riba telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, dan diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis sahih. Ya, karena riba ini benar-benar merusak tatanan ekonomi masyarakat. Ya. Dan itu realita. Ketika riba merajalela, ya, yang kemudian manusia mengira bahwa ekonomi mereka akan meningkat, padahal justru sebaliknya. Karena riba itu tidak ada berkahnya. Harta yang dicapai dari riba itu adalah memakan keringat orang lain, ya. Kemudian tidak ada berkahnya. Ya, makanya ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala berfirman bahwa Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Ya. Dan riba ini sudah merajalela, ya, di seantero dunia ini. Ya, kita hanya minta keselamatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu jangan heran, ya, kalau perekonomian terkadang sangat menurun, ya, kehidupan ekonomi melemah dan seterusnya, salah satu penyebab utama adalah karena riba. Ya, sistem riba yang dilaksanakan, ya, di kebanyakan dunia ini dan bahkan di kebanyakan negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian yang kelima, wa aklu mali al-yatim. Termasuk yang membinasakan seseorang adalah makan harta anak yatim. Ya. Tidak ada anak ketika masih kecil, ya, ditinggal mati oleh orang tuanya. Orang tuanya memiliki harta, ya. Lalu harta ini diamanatkan pada seorang, entah keluarganya atau bukan keluarganya, untuk menjalankan harta anak yatim ini. Namun orang yang menjalankannya, dia berbohong, dia menipu, ya, untuk dia makan dari harta anak yatim ini. Na'udzubillah. Ini termasuk akan membinasakannya dari kiamat kelak. Ya, maka hati-hati seorang yang menjadi wali yatim, yang dia memegang, yang dia diamanahkan harta anak yatim, yang sampai dia menyeleweng, yang sampai dia menipu, yang sampai dia menyembunyikan harta itu, ya, dan untuk dia makan yang tanpa hak. Nah, ini nanti, ya, dampaknya adalah termasuk yang akan membinasakannya di hari kiamat kelak, karena makan harta anak yatim. Ya. Kemudian yang keenam, wattawalli yaumaz zahfi. Termasuk dosa besar yang akan membinasakan seorang adalah seorang yang berpaling, mundur ke belakang, melarikan diri ketika telah bertemu 2 pasukan dalam peperangan. Pasukan kaum muslimin dan pasukan kafir. Bertemu, berperang, lalu ada di antara pasukan kaum muslimin ini, di saat pertemuan 2 pasukan itu dia melarikan diri. Dia tidak mau ikut berperang. Ini termasuk dosa besar. Ya. Adapun jika dia mundur hanya untuk siasat, dalam siasat perang, maka itu dibolehkan. Tetapi kalau mundur melarikan diri, ya, karena cinta kepada dunia, karena ingin hidup lebih lama lagi,
Padahal sudah terjadi, sudah ada pertemuan dua pasukan itu, maka ini termasuk dosa besar. At-tawalli yaumaz zahfi. Orang yang mengundurkan diri dari peperangan di saat terjadi peperangan itu. Ya, walaupun di sana ada pengecualian. Ya, karena suatu hal, misalnya dia mundur dan diizinkan oleh pemimpin atau panglima perang, itu ada hal-hal yang dikecualikan. Ya. Jadi mundur dari peperangan ketika dua pasukan telah bertemu, pasukan kafir dan pasukan muslim telah bertemu, ya, lalu kemudian seorang mundur dari peperangan itu tanpa alasan, ini adalah suatu perbuatan dosa besar yang akan membinasakannya, ya, di hari kiamat kelak. Kemudian yang ketujuh, wa qadfil muhsanatil mu'minatil ghafilat. Ya, termasuk dosa besar adalah menuduh wanita-wanita mukminat yang mereka solihat, ya, itu dituduh berzina tanpa bukti, dibuat isu, ya, bahwa fulanah berzina, naudzubillah, ya, padahal dia orang yang dituduh itu sendiri tidak menyadarinya, bahkan mungkin tidak tahu bahwa dia sedang dituduh, ya. Ini termasuk dosa besar yang akan membinasakan seseorang. Makanya hati-hati kita dalam berbicara, ya, fulana berzina, fulan berzina, ya, hati-hati. Kalau kita tidak mendatangkan bukti, maka kita telah terjerumus dalam al-qadhaf. Ya, qadhaf itu menuduh tanpa bukti. Ya, dan itu salah satu dosa besar. Seorang yang menuduh seseorang berzina tanpa bukti, itu dalam hukum Islam dicambuk dengan 80 pukulan. 80 kali cambuk. Ya, ini termasuk dosa besar. Maka hati-hati dalam kita kadang-kadang ngobrol, berbincang-bincang tentang fulan, fulanah, lalu ada ucapan-ucapan atau tuduhan bahwa fulan berzina dengan fulanah. Naudzubillah, hati-hati. Ya, ini termasuk dosa besar yang akan menjerumuskan seorang ke dalam kebinasaan. Jadi hadis ini menjelaskan pada kita tentang inti dari hadis ini sesuai dengan judul. Masalah yang kedua adalah masalah sihir, larangan dan diharamkannya belajar ilmu sihir, apalagi melakukannya, ya, mempraktekannya, ya, kepada manusia. Ini hukumnya adalah haram. Nah, maka mungkin ada yang bertanya, kalau seandainya seorang yang dia pernah menjadi tukang sihir, kemudian dia bertobat pada Allah Ta'ala, dia berhenti dari sihirnya, apakah taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala? Jawabannya iya. Ya, karena Allah Maha Pengampun. Allah menerima taubat hamba-hambanya yang bertobat padanya. Ya. Dosa apapun, sebesar apapun, ketika seorang hamba bertobat pada Allah Ta'ala, yang sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan, maka Allah akan mengampuni atau menerima taubat hamba tersebut. Ya. Allah akan menerima taubat hamba tersebut. Nah, ini tentang larangan sihir atau mempelajari ilmu sihir dan mengamalkannya. Kemudian yang berikutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, babun nahyi anil musafarah bil mushafi ila biladil kufar idza khifa wuqu'uhu bi aidil adu. Bab tentang larangan seorang bepergian ke negeri kafir dengan membawa Al-Quranul Karim, membawa mushaf, ya, jika dikhawatirkan mushaf Al-Quran itu akan diambil oleh orang kafir, lalu dihinakan oleh mereka. Ya, jadi ini apalagi zaman dahulu, ya, zaman dahulu ketika ketika baru munculnya Islam, ya, maka seorang dilarang bepergian dan membawa mushaf Al-Quran kalau dikhawatirkan akan diambil oleh musuh, ya, lalu kemudian dihinakan, ya, dihinakan oleh musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah hadis Abdullah bin Umar. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala
dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusafira bil Qur'an, an yusafara bil Qur'ani ila ardil adu, ila ardil aduwi." Hadis muttafaqun alaih, riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana Rasulullah SAW bersabda, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Al-Quran dibawa pergi dalam safar ke negeri yang di situ terdapat musuh-musuh kaum muslimin. Ya. Ini menunjukkan apa? Kewajiban kita untuk memuliakan Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Al-Quranul Karim adalah kalam ilahi yang harus kita hormati, kita muliakan. Nah, ketika Nabi SAW melarang orang muslim membawa Al-Quranul Karim ke negeri yang ada, di situ ada musuh-musuh Islam, karena dikhawatirkan Al-Quran itu akan dihinakan oleh mereka. Ya, dihinakan oleh mereka. Ini maka dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hadis ini tentu memberikan pelajaran kepada kita tentang larangan ya bepergian dengan membawa mushaf Al-Quran. Namun kita apabila kita melihat di zaman kita ini, orang misalnya kalaupun dia tidak membawa mushaf Al-Quran, sekarang sudah ada misalnya dengan HP, di situ bisa ada aplikasi-aplikasi Al-Quran, ya, kita bisa membaca dengan aplikasi tersebut. Ya. Jadi intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban seorang muslim untuk menghormati dan memuliakan kalamullah atau kitab Allah, itu Al-Quranul Karim. Kemudian bab yang berikutnya, bab tahrim isti'mal ina'il dhahabi wa ina'il fiddah fil akli wa syurbi wa taharati wa sairi wujuhil isti'mal. Larangan, bab tentang diharamkannya, ya. Tahrim artinya diharamkan. Bab diharamkannya menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, ya, untuk digunakan sebagai tempat makan atau minum, makan dan minum, atau tempat untuk bersuci, untuk berwudu, ya, dan yang lainnya. Ya, jadi bab ini ya, menjelaskan kepada kita larangan menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau terbuat dari perak, ya, untuk digunakan sebagai alat makan dan minum kita. Ya, ini tidak dibolehkan. Piring atau sendok atau gelas, ya, dari perak itu hukumnya adalah haram, tidak boleh digunakan. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannama. Hadis muttafaqun alaih. Ya, hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam sebuah redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innal ladzi ya'kulu aw yashrabu fi aniyatil fiddati wadh-dhahabi innama yujarjiru fi batnihi nar jahannama. Sesungguhnya orang yang makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari perak dan emas, maka sesungguhnya dia sedang ya memasukkan dalam perutnya yaitu api neraka jahanam. Jadi Rasulullah SAW bersabda, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddati,
Dalam hadis Bukhari Muslim, ini yang disebut bejana perak. Orang yang minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari perak, innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Sesungguhnya dia sedang memasukkan dalam perutnya api neraka jahanam. Kemudian dalam redaksi Imam Muslim, itu ada penambahan. Yaitu tidak sekedar bejana yang terbuat dari perak, tapi juga yang terbuat dari emas. Ya. Tapi juga yang terbuat dari emas. Itu juga termasuk yang dilarang. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, nanti kita akan jelaskan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu beliau berkata, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana 'anil harir. Sesungguhnya Nabi SAW melarang kami menggunakan sutra, kain sutra asli, ya. Wadibaj, dibaj juga salah satu dari jenis sutra. Kemudian beliau juga melarang kami dari wasyurbi fi aniyati dzahabi wal fiddah. Dan kami juga dilarang dari meminum, ya, dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Waqal, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hunna lahum fid dunya. Itu semuanya, ya, sutra, bejana emas dan perak adalah untuk mereka orang-orang kafir di dunia ini. Ya. Wa hiya lakum fil akhirati. Sedangkan benda-benda itu, ya, sutra, emas dan perak itu untuk kalian, ya, di akhirat kelak, di surga kelak. Semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang dimasukkan dalam surga Allah, dalam surganya dan rahmatnya, ya, jalla jalaluhu. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang, ya, Nabi SAW melarang para sahabat dan tentu semua kaum muslimin, kaum mukminin, yang melarang dari memakai sutra, ya, kecuali wanita. Wanita boleh, tapi laki-laki tidak dibenarkan. Kemudian juga dilarang dari minum dari bejana, ya, yang terbuat dari emas dan perak. Kalau bejana yang terbuat dari emas dan perak ini laki-laki dilarang, perempuan pun dilarang menggunakannya, ya. Tapi kalau sutra itu hanya dilarang bagi laki-laki dari umat ini. Adapun wanita tidak dibolehkan. Kalau sutranya palsu, bagaimana Ustaz? Ya, bukan sutra yang asli. Yaitu yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW adalah sutra yang asli. Kain sutra yang asli yang dibuat dari ulat atau dari binatang itu. Itu yang diharamkan dan tidak dibolehkan. Dan Islam menghendaki seorang mukmin itu hidup tidak bermewah-mewahan. Hidup sederhana. Karena mereka tahu bahwa dunia ini adalah tempat penyeberangan. Bukan tempat untuk selamanya. Ya, adapun wanita dibolehkan berdasarkan hadis yang lain. Nah, kemudian wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, dalam satu redaksi yang lain, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga dari hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la talbasu al-harira walad dibaj. Janganlah kalian memakai, ya, harir, yaitu kain sutra, dibaj juga jenis dari kain sutra, wala tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah. Dan jangan pula kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, wala ta'kulu fi sihafiha. Dan jangan pula kalian makan, ya, dari bejana tempat makan yang terbuat dari emas dan perak. Nah, semua ini memberikan penjelasan kepada kita tentang haramnya, ya, menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk dipakai sebagai alat minum atau alat untuk makan. Kemudian an Anas bin Sirin, dari Anas bin Sirin rahimahullah berkata,
kuntu ma Anas ibn Malik radhiyallahu anhu inda nafarin minal majus. Kata Anas bin Sirin, aku pernah bersama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Ketika itu kami berada bersama, ada beberapa orang Majusi, para penyembah api, ya, ada bersama kami. Faji'a bifalujatin, ya, bifalujajin. Maka orang Majusi itu, atau ada yang datang membawa, ya, ibaratnya itu permen, makanan-makanan yang manis, ala ina'in min fiddatin. Dibawakan kepada kami dengan sebuah bejana yang terbuat dari perak. Falam ya'kulhu. Maka Anas bin Malik tidak makan dari makanan yang diberikan itu. Ya. Faqila lahu hawilhu. Ya. Maka dikatakan pada orang yang membawa makanan itu, ganti bejananya. Ya. Jangan dengan perak. Hawilhu. Fahawwalahu ala ina'in min kholanjin. Ya. Maka kemudian dirubahlah, digantikan dengan bejana yang lain, ya, yang terbuat dari, ya, ibarat bejana jafna dari batu, ya, diletakkan pada bejana lain yang terbuat dari batu, ya. Waji'a bihi fa'akalahu. Kemudian diberikan kepada Anas bin Malik, lalu Anas makan dari makan makanan tersebut karena sudah diganti bejananya. Ya, yang pertama diberikan dalam bejana perak, kemudian disuruh ganti. Yang pertama Anas bin Malik tidak mau makan, kemudian setelah diganti dan bejana yang lain yang bukan terbuat dari perak, maka kemudian dimakan oleh Anas bin Malik. Jadi bejana atau jafna ini disebutkan di sini, yaitu terbuat dari kayu, bukan dari batu, tapi bejana yang terbuat dari kayu. Dan dalam hadis ini atau hadis-hadis yang kita baru dengar tadi menjelaskan kepada kita tentang, ya, bahwa makanan yang halal, ya, yang diletakkan dalam bejana yang terbuat dari emas ataupun perak, ini tidak boleh dimakan, ya. Tapi larangan ini bukan larangan makannya, bukan larangan zat makanan itu, tapi karena bejananya. Kalau makanan itu diletakkan di bejana yang lain, ya, kalau sekarang dari beberapa jenis bahan yang dibuat bejana-bejana itu yang bukan dari emas dan perak, maka itu dibolehkan, ya. Jadi yang diharamkan itu adalah karena bejananya, bukan karena makanannya, ya. Nah, apabila bejana itu sudah diganti dengan yang lainnya, maka itu dibolehkan. Kemudian demikian pula ketika kita diundang, ya, oleh seseorang, misalnya orang cukup, orang mampu, ya, dan dia menghidangkan makanan itu untuk kita, namun di bejana-bejana yang terbuat dari emas atau perak, maka kita juga dilarang memakan makanan itu, ya, sampai digantikan atau diganti dengan bejana yang lainnya, ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim hendaknya ketika dia, ya, mengetahui satu hukum, mengetahui satu larangan atau perintah, hendaknya perintah dikerjakan dan larangan ditinggalkan. Ini sifat orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bab yang berikutnya, babu tahrim labsir rajul thawban muza'faran. Larangan bagi laki-laki atau diharamkannya bagi laki-laki memakai pakaian, ya, yang di situ disirami atau diwarnai dengan za'faron. Pakaian diwarnai dengan za'faron. Ya, za'faron ini ya sesuatu bahan yang
Bahkan kadang ditaruh di minuman, ya. Itu za'faron. Ya, bagi yang tahu ya, dia akan tahu apa itu za'faron. Za'faron ini harganya mahal, ya. Za'faron ini harganya mahal, tapi ya digunakan juga di dalam makanan, ya. Menjadikan makanan itu harum, misalnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yataza'fara ar-rajul. Nabi SAW melarang, ya, seorang laki-laki, ya, menggunakan pakaian yang pakaian itu dicelup dengan za'faron, ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Jadi za'faron terbuat dari tanaman, ya. Warnanya kuning, ya. Ada yang warna mendekati merah, ya. Ini za'faron. Maka hadis ini jelas melarang. Hadis Anas ini melarang seorang memakai pakaian terbuat dari memakai pakaian yang di situ ada dicelup dengan za'faron. Karena dia ini bisa menjadi bahan celupan. Za'faron itu bisa digunakan sebagai bahan untuk mencelup pakaian sehingga berubah warnanya, ya. Ini termasuk dilarang. Dan larangan ini yang perlu diketahui bahwa larangan ini adalah bagi laki-laki dari umat ini. Adapun wanita tidak. Sama hal dengan emas. Wanita boleh menggunakan perhiasan emas, tidak dilarang, tapi laki-laki tidak dibolehkan. Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki dari sahabatnya, karena dia tidak tahu, dia menggunakan cincin dari emas. Maka diambil oleh Rasulullah, kemudian dibuang oleh Nabi SAW. Ya. Jadi larangan menggunakan pakaian yang dicelup dalam za'faron ini hanya khusus bagi laki-laki. Adapun wanita tidak mengapa. Kemudian hadis yang berikutnya, Wan Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alayya thawbaini mu'asfaraini. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat aku memakai pakaian yang dicelup dengan za'faron. Faqal, ummuka amaratka bihadza? Maka kata Nabi SAW bertanya kepada Abdullah bin Amr ibn al-As, apakah ibumu yang memerintahkan kamu melakukan hal ini? Ya. Qultu, ya, aksiluhuma. Lalu kata Abdullah bin Amr bin As, beliau sudah merasa. Lalu langsung beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah aku segera mencuci pakaian ini? Qal, bal ahriqhuma. Kata Nabi SAW, bukan sekedar cuci, tapi bakarlah pakaian itu. Ya. Dalam riwayat yang lain, faqal, inna hadza min thiyabil kuffar, fala talbasha. Sesungguhnya pakaian seperti ini adalah pakaiannya orang-orang kafir. Maka jangan kamu memakainya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi yang diambil dari hadis ini bahwa larangan menggunakan pakaian yang dicelup dengan za'faron ini adalah bagi laki-laki dari umat ini. Ya. Larangan bagi laki-laki dari umat ini. Adapun wanita tidak mengapa, ya. Karena pakaian celupan itu biasanya digunakan oleh wanita. Makanya kita dilarang menyerupai perempuan atau menyerupai, ya, orang-orang kafir, karena disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa kata Nabi SAW ini adalah pakaiannya mereka, ya, pakaiannya orang-orang kafir. Maka jangan kamu memakainya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, dilarangnya atau diharamkannya seorang laki-laki menyerupai wanita, ya, dalam pakaian atau dalam hal yang lainnya. Kemudian pula seorang wanita menyerupai laki-laki.
Ini juga hal yang dilarang. Kemudian juga hadis ini ya mengandung larangan orang muslim menyerupai ya orang-orang kafir dalam pakaian-pakaian mereka. Ya. Kita dilarang menyerupai orang-orang kafir dalam berpakaian. Ya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran pada kita bahwa orang muslim mempunyai kewajiban menjaga identitasnya sebagai seorang muslim. Ya. Demikian pula seorang laki-laki menjaga identitasnya bahwa dia adalah seorang laki-laki. Ya, maka jangan dia menggunakan pakaian yang menyerupai wanita. Itulah di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kemudian nanti kita bahas pada pertemuan akan datang insyaallah taala, yaitu bab an-nahi an samti yaum ila lail. Bab tentang larangan seorang diam tidak berbicara dari pagi sampai malam ya dengan niat ibadah. Ya, kita disuruh untuk apa? Bicara seperlunya. Memang ada larangan orang banyak bicaranya itu juga tidak baik, ya. Dan seorang yang banyak bicara itu bisa jadi banyak kesalahannya. Bicara seperlunya. Cara yang bermanfaat dan diperintahkan untuk hal tersebut. Nah, insyaallah nanti bab ini kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, masih ada waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk kita menjawab apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini mengenai larangan-larangan dalam Islam dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Kita angkat yang pertama melalui telepon. Ya, silakan yang sudah masuk. Halo. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak MC dan Bapak Ustadz narasumber. Begini Ustadz. Dengan siapa Ibu? Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu siapa dan berada di mana? Bu Majid Gresik. Ya, Ibu Made di Gresik. Silakan Bu Made. Jadi gini Ustadz, kami pernah mengingatkan dengan tidak mengurangi rasa hormat ya. Ada umat yang hobinya memang ke dukun. Dan apa itu menanyakan nasib ke dukun dan sebagainya. Kalau saya ingatkan malah marah-marah. Itu saja Ustaz, mohon pencerahannya. Mbak Nur, barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Terima kasih Ibu Made, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaan Ibu dari Gresik ya. Tugas kita adalah mengingatkan. Jadi ketika Ibu telah mengingatkan ya kepada orang yang sering pergi ke dukun, ya, nah ini sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang Muslim kepada saudaranya. Adapun selebihnya dia tidak mau mendengarnya dan dia tetap mengerjakan apa yang dilarang itu tanggung jawabnya. Ya, karena jelas bahwa seorang Muslim kita dilarang mendatangi dukun. Apalagi disebutkan tadi dalam pertanyaan itu bertanya tentang nasib kita. Subhanallah. Bagaimana kita bertanya sesuatu yang gaib kepada manusia? Yang mana manusia tidak tahu yang gaib. Yang mengetahui yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan masa depan, nasib di hari-hari depan. Apa yang akan kita kerjakan nanti, ya, atau besok, kita tidak mengetahuinya. Ya. Oleh karena itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang akan melakukan sesuatu, ya nanti atau besok hari, hendaknya dia mengatakan insya Allah. Ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Ya, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan, oh besok aku akan mengerjakan ini dan itu, kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Karena seorang tidak mengetahui hari esoknya.
Nah, ini hal yang lebih ringan dibandingkan dengan orang yang datang kepada seorang dukun atau tukang ramal yang dia juga pada hakikatnya tidak mengetahui, tapi karena dia ingin mendapatkan harta manusia. Karena banyak di antara mereka itu kalau membuka pedukunan tujuannya adalah harta dunia. Ya, memakan dari harta manusia dengan cara yang batil. Ya. Kok kita bisa bertanya kepada mereka? Padahal orang beriman dia memiliki Allah Ta'ala. Ya, dia bertawakal pada Allah. Ya, dia berbuat, dia beribadah. Kemudian dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai ya ada di antara kaum muslimin, kalaupun sudah terlanjur, segera bertobat. Orang yang pernah ke dukun menanyakan nasibnya, menanyakan masa depannya, atau anak-anaknya, menanyakan masa depan anak-anaknya, ini semua adalah perusak akidah. Akidah seorang muslim. Ya. Dan orang muslim mereka memiliki Allah. Zat yang telah menentukan segala sesuatu. Dan mereka bertawakal hanya kepada Allah. Itu sikap seorang beriman. Ya, oleh karena itu, ibu yang bertanya tadi, beliau telah menyampaikan, melaksanakan tugasnya. Ya, selebihnya, ya kita serahkan pada orangnya. Kalau dia nurut, alhamdulillah. Tapi kalau dia malah marah dan lain sebagainya, yaitu urusan dia. Ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masing-masing yang bertanggung jawab di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan beri kembali telepon kembali di 0218236543. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana? Aryani di Majalengka. Umu Aryani di Majalengka. Silakan Umu. Izin bertanya Ustadz, ini ada titipan pertanyaan, ada seorang ibu sampai sekarang dia sudah sering dinasihati sama suaminya, akan tetapi dia tidak pernah mau mendengar nasihat suaminya. Maksudnya mohon maaf Ustadz, dia pernah berzina Ustadz, akan tetapi dia belum mau bertobat. Yang dikhawatirkan oleh sang suami ini, apakah karena ada yang mengatakan jika seorang ibu berzina, nanti anak keturunannya juga akan berzina Ustaz. Apa benar demikian? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Baik, tentang pertanyaan ini yang pertama ya saya menggambarkan secara umum saja bahwa hukum berzina adalah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang-orang yang punya akal yang sehat, ya, walaupun dia itu bukan Muslim, dia mengingkari perbuatan zina itu, ya, dia mengingkari perbuatan zina tersebut. Apalagi orang yang beriman. Maka dari itu Allah Taala melarang kita mendekati perbuatan zina. Ya, mendekati perbuatan zina artinya sebab-sebab perzinaan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Mendekati saja tidak dibolehkan, apalagi melakukannya. Namun apabila seorang telah terjerumus dalam perbuatan ini, mungkin karena suatu hal, ya, maka hendaknya dia bertobat pada Allah Ta'ala. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah zat yang maha menerima taubat. Ya. Allah adalah zat yang maha penerima taubat dari hamba-hambanya. Ya. Oleh karena itu, orang yang berbuat demikian hendaknya mohon ampun pada Allah Ta'ala, bertobat dari perbuatan tersebut. Nah, yang ditanyakan dalam pertanyaan ini adalah tentang suami. Suami mengingatkan istrinya karena istrinya berlaku zina, ya, agar dia berhenti dari perzinaan itu. Tapi kok dalam pertanyaan ini ada suatu keanehan. Kok suami ini mempertahankan hidupnya dan wanita yang dia tidak percaya wanita itu. Artinya masih berbuat perselingkuhan, perzinaan. Ya. Itu yang menjadi tanda tanya. Kita ini diperintahkan ketika menikah cari wanita-wanita yang baik.
Ya, demikian pula wanita, mereka diharapkan mendapatkan suami-suami yang baik. Ya. Karena memang ada isyarat dalam Al-Quranul Karim, ya, perbuatan zina itu, na'udzubillah min dzalik, bisa menurun. Ya. Oleh karena itu ketika dalam kisah Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa alaihissalam, ketika beliau membawakan anaknya, putranya Nabi Isa kepada kaumnya berkata kepada Maryam binti Imran, "Ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya." Kata mereka terheran, kamu kok bisa punya anak tanpa nikah? Ya, ini kaumnya berkata kepada Maryam. Lalu mereka memberikan satu statement, ya, pernyataan, dan mengatakan, makana abuki imra'a sawin. Ayahmu itu bukan orang yang jelek. Wa makanat ummuki baghiyah, dan ibu kamu pun bukan seorang wanita yang berbuat zina. Loh, kamu kok seperti ini? Nah, itu ada isyarat di situ, ya. Ya, ada isyarat bahwa hal yang ada pada ibu itu turun pada anak. Naudzubillah min dzalik. Namun itu semua kembali kepada pendidikan, kembali pada tarbiyah kita pada anak-anak kita, agar mereka menjaga, memelihara, ya, diri mereka dan kehormatan mereka. Maka kalau memang masih ada dalam pertanyaan tadi, seorang suami kok masih mempertahankan istrinya yang dia sendiri belum yakin istrinya telah bertobat, ya ini suatu hal yang aneh menurut kami. Ya. Masih ada wanita-wanita salehah yang lainnya. Ya, tapi kita berdoa semoga Allah memberikan taufik, ya, kepada wanita tersebut, ya, agar dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, berhenti dari perbuatan dosanya. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya, yang terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui telepon kembali. Kami persilakan bagi Anda yang sudah masuk. Ya, silakan. Silakan. Ya, silakan Bapak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Saya Huda, sudah di Jakarta. Baik, Pak Huda di Jakarta. Silakan Pak Huda pertanyaannya. Ya, yang ingin saya tanyakan terkait dengan larangan pakaian sutra untuk laki-laki itu, Ustaz. Yang saya pernah dengar kalau yang dilarang itu sutra yang terbuat dari hewan atau ulat sutra yang sama-sama kita tahu. Tapi kalau untuk sutra yang sintetis yang terbuat dari tumbuhan atau buatan, itu tidak termasuk dalam yang dilarang. Kemudian yang kedua, satu lagi, untuk dibolehkannya menjamak karena hujan, jamak salat karena hujan. Yang ingin saya tanyakan, kondisi seperti apa yang memutuskan, oke, kita jamak. Apakah ketika kita salat berjamaah, misalnya salat maghrib sedang berjamaah, kemudian imam memutuskan kita jamak dengan isya misalnya, pada saat kondisi seperti itu, atau misalnya kita nggak bisa ke masjid karena hujan, misalnya di maghrib tadi kita nggak bisa salat ke masjid karena hujan, kemudian apakah si orang yang salat di rumah itu boleh menjamak untuk isyanya atau bagaimana? Demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak Huda, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, pertanyaan dari Bapak Huda ya di Jakarta. Sebetulnya pertanyaan pertama sebetulnya sudah saya singgung tadi. Jadi yang dilarang itu bagi laki-laki memakai sutra adalah sutra yang terbuat yang asli dari binatang itu, dari ulat. Ya. Ya, itu yang dilarang. Adapun yang sintetis, sutra yang buatan itu kebanyakan ulama membolehkan. Ya, ini sudah terjawab insya Allah Taala. Jadi yang dilarang adalah laki-laki menggunakan sutra yang asli, yang terbuat dari binatang. Kemudian pertanyaan kedua tentang jamak. Ya, di sini yang ditanyakan tentang menjamak sholat. Ya, bahwa menjamak sholat itu, ya, ada beberapa hal. Yang pertama, karena seorang safar, ketika bepergian, dia boleh menjamak dan mengqashar sholatnya. Zuhur dan asar, maghrib dan isya. Yang kedua, ketika turunnya hujan. Ya.
Ketika turunnya hujan, misalnya kaum laki-laki sudah berkumpul di masjid, sebagaimana yang digambarkan tadi, waktu maghrib. Kemudian hujan lebat. Ya. Lalu imam mengatakan setelah salam dari sholat maghrib, kita jamak dengan isya. Ini termasuk yang dibolehkan. Hanya saja memang di masyarakat kita ini belum terbiasa. Ya. Hal-hal seperti ini belum terbiasa. Ya. Apalagi kadang-kadang banyak orang protes. Karena ketidaktahuan mereka. Padahal salah satu sebab dibolehkannya jamak adalah hujan. Ya. Apalagi hujan lebat. Ya. Maka itu dibolehkan untuk menjamaknya. Jamak antara misalnya di saat maghrib, hujan lebat, kemudian jamak dengan isya. Setelah hujan reda berhenti pulang. Ya. Jadi tidak ada lagi sholat isya berjamaah karena sudah dijamak. Dan itu hanya jamak, bukan dikosor. Artinya maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ya. Adapun yang di rumah karena hujan, wallahu a'lam, itu tidak dimaksud. Tapi bisa tanya kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Seorang di rumah hujan lebat, dia tidak bisa ke masjid misalnya, ya dia tidak perlu jamak di rumahnya. Sholat maghrib pada waktunya, tunggu sampai isya, sholat pada waktunya. Ya, ini yang kami pahami. Jadi bukan orang di rumah pun menjamak sholatnya. Wallahu a'lam, itu tidak kami pahami demikian. Tapi bisa juga Bapak bertanya kepada yang lainnya. Jadi yang di rumah tetap sholat pada waktunya, tidak perlu jamak. Yang dimaksud di jamak itu yang di masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Pak Huda di Jakarta merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita Ustaz di hari ini. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah yang telah antum sampaikan dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, kami minta Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, dan kita pada kesempatan yang baik ini berada di bulan Muharram, kita dianjurkan untuk memperbanyak berpuasa di bulan Muharram. Ya, dan dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Muharram ini. Ya, jadi tidak hanya 10 Muharram, tapi juga di hari-hari yang lainnya, misal mengambil Senin Kemis atau bahkan bukan Senin Kemis. Karena misalnya seorang ingin puasa hari ini, boleh saja. Dia ingin puasa besok hari Rabu, boleh. Ya. Jadi intinya memperbanyak puasa di bulan Muharram. Ya, tidak ada kaitan dengan Senin dan Kamis. Silakan yang membiasakan diri setelah terbiasa puasa Senin Kamis, silakan lakukan. Kemudian mau nambah di hari yang lain juga selama di bulan Muharram, insya Allah dibolehkan. Ya, tidak dilarang, bahkan dianjurkan. Nah, ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan semoga Allah menutup aib-aib kita dan memberikan keamanan kepada kita serta taufik untuk terus meningkatkan ya ilmu dan amal ibadah kita. Demikian dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Teruslah menuntut ilmu ya, dan ingat bahwa ilmu Islam yang kita terima, yang seyogianya kita pahami dan benar adalah yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, dipahami oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, baik dari kalangan salafus saleh maupun orang-orang yang datang sesudah mereka. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita semuanya, Al-Ustaz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LCMHI Afrullahu Ta'ala, yang telah bersama kita di pagi hari ini menyampaikan ilmu yang penuh dengan faedah di sela kesibukan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau di sana, dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan keilmuan bagi beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah. Allahumma amin.
Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, kami sampaikan kepada beliau. Dan juga untuk rekan-rekan kami yang ada di Cilengsi, Studio Roja Pusat Cilengsi, dan juga rekan-rekan kami yang berada di Surabaya, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya dan kerjasamanya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Untuk Anda semuanya, ikhwatal Islam, sahabat Roja, dimanapun Anda berada yang telah membersamai kami di hari ini, di pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Selasa yang akan datang untuk kita ikuti kembali kelanjutan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, tentang pembahasan yang akan beliau lanjutkan dari kitab tersebut. Akhir kalam kami sampaikan kepada Anda semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, dan semoga Allah memudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.